mungkin kawan-kawan penasaran, siapa sih yang di sebelah Pak Isel? Assalamualaikum Pak Dadang Irham. Iya, Dadang Irham ya? Ya, betul. Salam corona dulu. Walaupun tak pakai masker, tetap salam corona. Ya, wajib. Ini rambut udah mulai panjang kelihatannya. Sengaja. Sengaja. Biar ngapa? Biar nampak seperti seniman. Kayak seperti orang yang paham sejarah lah ya. Waduh. Masih aktif di grup Pak Dadang Irham? Insya Allah masih aktif di grup sejarah di Facebook, masih aktif. Grup sejarah apa? Lupa saya. Ada beberapa grup sejarah yang jadi adminnya, yang punya kita sendiri juga anggota. Antaranya Sejarah Pekanbaru, grup admin WA Sejarah Pekanbaru, grup Sejarah Dunia dan Nusantara, grup Sejarah Nusantara Official, ya macam-macam lah. Wah, itu semua di akun media sosial. Di akun media sosial. Kok tertarik? Sejarah kan asik. Tapi kan sejarah itu kadang-kadang membosankan kan? Membosankan. Ada yang bilang membosankan gitu. Membosankan, malah dibilang kita orang purba. Oh iya, iya. Orang-orang gila yang hobi sejarah katanya. Hanya orang gila yang hobi sejarah sebetulnya. Sebenarnya sejarah itu, tanpa sejarah kita kan tidak bisa memandang masa depan tanpa memandang masa lalu. Itu dia. Jadi sejarah masa lalu itu pelajaran bagi kita untuk memandang ke depannya. Jadi intinya kalau ingin berbuat yang lebih baik hari ini untuk masa depan, pelajari sejarah masa lalu. Oh, gitu ya? Wajib. Sejarah masa lalu adalah jembatan kita untuk menuju masa depan. Tapi kan dalam sejarah masa lalu itu identik dengan peperangan apa? Yang kita ambil kan ibrahnya. Makna ibrahnya, pelajarannya, yang bagus diambil, yang jeleknya kita buang. Oh, iya. Nah, terkait dengan akun media sosial dan juga grup WhatsApp ya? WhatsApp. Sejarah Pekanbaru. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Pak Dadang selaku admin ya untuk melahirkan grup itu ke permukaan? Latar belakang sebenarnya kebertanian kita. Karena orang-orang Pekanbaru asli, anak Jati Pekanbaru, anak Melayu Pekanbaru, anak Melayu Kacukan Pekanbaru itu sudah mulai tidak tahu, bahkan lupa dengan sejarahnya sendiri. Nah, saya tertarik dengan kalimat anak asli Pekanbaru. Sebenarnya anak asli, anak Jati Pekanbaru itu seperti apa dalam konsep? Jadi kalau anak Jati itu kan begini, kita bilang kita Melayu, oke lah. Pekanbaru ini juga Melayu, oke. Tapi tentu sebelum kita bicara Pekanbaru sekarang, tentu dulu sudah ada penduduk di sini. Nah, karena kita kalau bicara Pekanbaru, orang pasti bicara Sultan. Kepindahan Sultan ke sini memindahkan pemerintahan. Tapi mereka tidak pernah berbicara siapa sih penduduk aslinya sebelum Sultan datang ke sini. Artinya sebelum Sultan ini maksud Sultan Siak. Sultan Siak. Artinya sebelum Sultan Siak ke sini, ke Pekanbaru, ya, memperluas wilayah administrasi kerajaan ya. Nah, ada penduduk. Sudah ada penduduk. Jadi kalau kita bicara Pekanbaru, sebetulnya kita bisa bicara 4.500 tahun sebelum Masehi, 1.600 tahun lalu berdasarkan periodenya. Tapi apakah itu tidak memunculkan sebuah narasi chauvinisme sejarah? Bisa saja, tergantung pandangan orang yang menerimanya. Kalau kita bicara sejarah secara turun temurun, ya itulah kita bicara Pekanbaru ini 4.500 tahun lalu kita bisa ceritakan. Jadi tujuannya hanya membangkitkan, mengokohkan. Betulnya kita ini kan jangan dibilang Pekanbaru ini baru 200 sekian tahun. Itu kan waktu penetapan sebagai kota Pekanbaru. Sebagai wilayah administrasi. Itu dia. Sementara kalau kita bicara dulu, tentu kita bicaranya nanti bicara Tambok, bicara cerita orang tua. Nah, di situ kan banyak. Dari mana ini nama Senaplan ada sebelum Sultan pindah? Kok ada Senaplan? Nah, dari mana asal nama Senaplan? Dari mana asal nama suku Senaplan? Dari mana suku Tenayan? Di mana suku Pengambang? Jadi kalau bicara anak Jati Pekanbaru, anak asli, ya itu yang tiga ini kita bicara. Senaplan, Tenayan, Pengambang. Yang paling tua mana? Senaplan. Baru kemudian periodisasi Siak. Nah, di periodisasi Siak itu yang kita bilang tadi anak Melayu Pekanbaru. Tambah lagi 4 suku masuk ke sini. 5 suku Tanah Datar, Pesisir, Kampar, 50 dan Hambaraja. Nanti pada periode berikutnya sebagai Sultan kota bandar. tunggu,
kita bicara nanti kita bicara apa periode kesukuannya dulu. Iya. Pada di zaman Sultan Hasim ada lagi bab Al-Qawaid. Karena di dalam Bab apa? Bab Al-Qawaid, buku Undang-Undang Kerajaan Siak. Undang-undang Kerajaan Siak. Nah, di situ di Pekanbaru kita dikatakan kekuasaannya meluas lagi kemana? Ke daerah Kampar. Masuk 3 dusun. Mana? Dusun Buluh Cina, Buluh Nipis, Teratak Buluh. Masuk ke dalam wilayah Pekanbaru. Masuk dalam wilayah Pekanbaru. Maka di situ bertambah lagi suku-suku yang ada menjadi 12 suku lah keseluruhannya dari anak Jati, anak Melayu Dagang, Melayu Kacukan menjadi 12 suku. Tapi kan sekarang bagian wilayah itu Terpisah secara lagi, administrasi. ya, secara administrasi dan secara adat sebetulnya juga Administrasi kita pemerintah. beda. Ya, secara adat kita juga sebetulnya Pekanbaru agak berbeda dengan kayak Siak Hulu. Ada hal-hal yang mempengaruhi. Ada yang hal mempengaruhi. Jadi bicaranya periodisasi. Nah, saya menangkapnya seperti ini. Ketika narasi anak Jati Pekanbaru, anak Melayu Pekanbaru, menangkapnya seperti ini. Oh, sebenarnya tujuannya tidak membuat klaster ya. Tidak membuat klaster. Artinya tidak ada pengelompokan di dalam. Hanya sekadar memberikan identitas bahwa Pekanbaru itu punya latar belakang sejarah yang cukup panjang ya. Sehingga sampai hari ini menjadi sebuah kota yang ya saya bilang sebagai kota dagang, kota jasa yang banyak orang ya, heterogen. Heterogen tidak. Nah, kalau Pak Dadang sendiri memandang Pekanbaru hari ini dengan heterogenitasnya, kalau dikonsep dengan Melayu seperti apa? Kalau di konsep Melayu sebetulnya pemerintahnya harus membalikkan lagi. Itu guna sejarah. Dibalikkan lagi kesukuan mereka supaya apa? Supaya para pendatang, perantau di sini dia tidak merasa sebagai perantau. Karena di dalam konsep bab Al-Qawaid jelas pedagang perantau yang datang dari Minangkabau mereka tidak akan mengaku Minangkabau di sini. Perantau yang dari kita contohkan yang dari Payakumbuh ke sini, mereka akan masuk ke suku 50. Jadi mereka kalau kita tanya dari mana? Suku apa? Suku 50. Mereka tidak akan bilang saya Minangkabau, tidak. Berarti terlalu kerdil kalau kita. Iya, makanya di sini sebetulnya sudah nasionalisme itu udah mulai kita di zaman Sultan Siak itu. Jadi siapa saja datang ke sini dia punya suku. Dia tidak orang Batak datang ke sini, bukan nama sukunya. Kalau orang Kampar datang ke sini? Ke suku Kampar ya. Oh iya, berarti saya orang Pekanbaru. Ya. Makanya kalau ini kita konsepkan lagi, maka orang akan merasa bahwa dirinya orang Pekanbaru. Oh iya. Pokanian kalau bagi saya, orang Pokanian. Anak-anak Pekanbaru, anak-anak Pokanian. Saya dengar ada bikin Putra Pekanbaru apa di Ikatan Putra Pekanbaru. Ikatan Putra Pekanbaru. Itu dasarnya apa? Organisasi tertua sebetulnya. Organisasi tertua di organisasi kepemudaan tertua di bukan politis kan? Bukan. Dulu konsep yang kita kan pada tahun 5 dia didirikan tahun 55. Tahun 55. 3 Desember 55 berdirinya PP. Konsepnya itu dulu ada untuk menjalin silaturahmi seluruh pemuda Pekanbaru. Tapi di perjalanan sejarahnya waktu pemuda Pekanbaru yang di awal tadi. Ya, semua pemuda Pekanbaru. Jadi di awal konsep itu seluruh suku masuk. Tak dihitung daerah asal. Tidak dihitung. Cina masuk. Oh iya. Ya, bagian kepengurusan Cina malah ada. Dalam Melayu itu Cina atau Tionghoa? Sebetulnya kalau kita bisa konsep Melayu beda lagi nanti Cina Tionghoa. Oh. Kalau dia Islam, mau Cina mau Tionghoa, asal Islam dia Melayu. Kan begitu bicaranya. Tapi pada waktu itu dibentuk pemuda, mereka tidak bicara itu. Mereka bicara merangkul pemuda ini macam mana membangun kampung. Membangun kampung Pekanbaru ini biar maju. Sudah itu antisipasi pemerintah pada waktu itu kan kuat. Maka juga supaya pemuda ini bisa berperan lah di dalam pemerintahan. Baru digerakkan lagi setelah tahun 55. Sebetulnya sampai dari 55 sampai sekarang itu hidup. Cuman kan ada grafiknya. Iya betul. Baik, itu tadi kita cerita tentang Pekanbaru. Siapa sih? Kan banyak istilah. Ada yang bilang, wah Pekanbaru itu banyak pendatang. Pekanbaru itu tidak memiliki identitas. Ternyata menurut versi Dadang, ya seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga sebenarnya kita tidak mau terkotak dalam konsep yang membuat ruang baru yang menimbulkan perpecahan. Yang jelas seperti yang disampaikan, seperti konsep Melayu yang dibangun Sultan Siak ya. Siapapun yang datang kemari itu dia orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Putra Pekanbaru. Pekanbaru. Good.
luar biasa Pak Dadang. Pak Dadang, Ya. ini semakin asik. Saban hari di tempat ini. Ya, sampai dibilang saban hari tidak, tapi dibilang tidak hampir saban hari. Jadi nafkah kehidupan secara ekonomi bergantung ke sini salah satu. Salah satunya ya. Bergantung di sini. Bergantung di sini. Salah Sekarang satu. status apa sih? Masih tenaga honor Tenaga honor di di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Star Cagar Budaya. Menjaga makam. Juru pelihara. Juru pelihara. Juru pelihara. Juru. Bahasa kerennya. Bahasa. Kalau orang bilang juru kunci. Juru Tapi kunci. kita kan nggak mau dibilang juru kunci. Kita Juru. bahasa kerennya juru pelihara. Nah, saya yang kan sedikit orang yang punya atensi seperti menjalankan profesi juru pelihara, apalagi juru pelihara makam ya. Di awal ditunjuk ini atas keinginan atau terpaksa karena tak ada pekerjaan? Bukan terpaksa. Kerjaan dulu ada, kita kerja bapak juga. Cuman kan hobi dari dulu dengan Hobi. hal-hal masa lalu Berbau masa sejarah. lalu sejarah. Hobi memang hobi dari dulu. Dari dulu. Dari Suka membaca. SD. Dari SD. Dari SD sudah mulai sejarah itu. Maka kalau pelajaran sejarah, kalau dapat 8 masih apa kita? Sejarah apa yang disukai? Seluruh sejarah. Iya. Ya. Seluruh sejarah kita suka. Di antara sekian banyak sejarah apa yang paling pertama diingat dalam Sejarah kerajaan. sejarah kerajaan apa? Ya. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kutai. Abad keberapa? Ada yang bilang abad ke-5 loh. Abad keempat. Berdasarkan catatan sejarah abad keempat. Itu Hindu atau Islam? Hindu. Hindu ya. Kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara. Itu yang pertama dilihat, yang diingat. Yang diingat. Nah, terus tamat SMA. Ya. Nggak pengen kuliah di kedokteran atau di Fisipol Dulu atau gitu. pengen kuliah malah arkeolog. Arkeolog ya? Mau ngambil arkeolog, cuman karena maklum lah kita orang-orang begini, adik mau sekolah ya kita dulu kan. Iya, ngalah ya. Ngalah. Tapi masih ada niat untuk. Kalau ada kesempatan mau. Sayang di Pekanbaru nggak ada jurusan Nggak ada. arkeologi. Kemarin, Kalau menurut opini, kemarin kan ada tawaran nih ke kawan-kawan dari lembaga adat mau kuliahkan ke Lancang Kuning bagian apa budaya. humaniora budaya. Cuma umur Udah lewat. udah lewat. Wah, ngapain ngambil ijazah? Seperti dibilang Rocky Gerung kan? Nggak perlu ijazah. Perlu kan ini nambah. Ya kan kita kan dibiayai pada waktu itu sekolah. Oh, Salah iya. satu syaratnya umur. Umur ya. Umur. Akhirnya KO lagi. KO lagi. Ya Mudah-mudahan udah anak. otodidak aja kita belajar sendiri. Mudah-mudahan anak ya. Mudah-mudahan anak gitu. Karena dari sisi pengetahuan di Pekanbaru saya dengar Pak Dadang udah diragukan lagi kan? Enggak juga. Masih banyak yang lain. Kita nih kan kalau di grup-grup sejarah tuh kita nih remah-remah sejarah debu-debunya aja. Sebenarnya mempelajari sejarah itu dari lisan sekadar berargumen atau gimana ya? Lisan boleh, tapi belajar sejarah itu yang penting pemahaman. Pemahaman. Karena Pemahaman maksudnya seperti apa? gini, ada orang menceritakan sejarah. Ada gangguan, telepon. Kita nelpon dulu sebentar. Jadi asik ya, Dadang ini pernah ingin kuliah, ingin dikuliahkan di Lancang Kuning, tapi karena faktor umur batal. Nah, juga ternyata dia dari SD suka belajar sejarah. Dapat nilai 8 itu rugi rasanya. Aduh, luar biasa. Jadi katanya sekarang hanya belajar otodidak aja.